أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو خالق السماوات الأولى والأراضين السفلى منزل الكتاب والصحف الأولى وله الأسماء الحسنى والمثل الأعلى وهو الذي خلق فسوى ثم قدر فهدى والصلاة والسلام على نبي الهدى محمد المصطفى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وعلى آله مصابيح الضياء والعروة الوثقى وسفن النجا والأئمة الهدى ورضي الله عن الصحابة الكرام أولي الرشد وأولي النهى. أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian yang sebelumnya kita telah membahas tentang maqam-maqam atau fase-fase ahli suluk, di mana dalam bagian tersebut Imam Khomeini menjelaskan ada 4 fase atau tahap yang harus dilalui oleh orang yang suluk menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah martabat atau tingkatan pengetahuan, bahwa seorang ahli suluk, orang yang hendak suluk menuju Allah Subhanahu wa taala harus memiliki pengetahuan. Tetapi kemudian pengetahuan saja tidaklah cukup. Meskipun pengetahuan itu adalah syarat mutlak dan syarat pertama orang untuk bersuluk menuju Allah, tetapi pengetahuan saja atau ilmu saja tidaklah cukup. Orang harus memiliki iman. Dan ini adalah tahap kedua yang berbeda dengan tahap pertama. Iman didapatkan dengan mengolah pengetahuannya, menjadikan pengetahuannya, memasukkan pengetahuannya ke dalam hati sang pesuluk tersebut, sedemikian sehingga pengetahuan itu menjadi keimanan, menjadi sesuatu yang menetap di dalam hati dan kalbu sang pesuluk. Lalu tidak juga cukup hanya pada tahap keimanan. Imam Khomeini menyatakan bahwa seorang harus melalui tahap berikutnya, yaitu tahap tuma'ninah atau itmi'nan. Tahap ini artinya iman yang sudah masuk di dalam hati itu harus menjadi sesuatu yang tetap. Jadi dia harus menjadi sebuah keimanan yang stabil. Bukan sebentar iman, besok lusa tidak iman, sebentar iman lagi, berikutnya tidak iman, dan seterusnya. Tetapi harus memasuki tahap ketetapan. Itulah yang disebut dengan tumakninah. Jadi imannya menjadi tentram, stabil di dalam hatinya, dan tahap ini harus dilalui dengan macam cara dan metode yang ada di dalam buku-buku suluk. Tahap berikutnya adalah tahap musyahadah, yaitu ketika seorang hamba dengan iman yang telah tetap dan tentram tadi itu menyaksikan hakikat dari apa yang pertama-tama dia ketahui, kemudian dia imani di dalam sebuah penyaksian yang bersifat objektif, aktual, dan itu adalah tahapan yang lebih lanjut daripada tahap suluk manusia menuju kepada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah apa yang telah kita bahas pada bagian yang lalu, dan kita sebutkan bahwa tahapan-tahapan itu tidak bisa kita terabas, tidak bisa orang menerabas tahapan-tahapan tersebut dan kemudian misalnya melompat, sebagaimana mungkin sebagian orang yang ingin melakukan lompatan-lompatan
atau misalnya tanpa melalui salah satunya, hanya melalui bagian akhirnya juga tidak mungkin, karena semua itu urutan-urutan yang harus dilalui manusia dan masing-masing urut melampaui atau melintasinya tanpa melalui urutan-urutan yang telah disebutkan tersebut. Inilah yang telah kita bahas pada bagian sebelumnya. Nah, kemudian pada bagian ini kita akan membahas tentang kekhusyuan, ya. Al-khusyu, ya. Apa itu kekhusyuan? Yaitu sesuatu yang harus dimiliki oleh manusia, yang harus menyertai seorang manusia yang bersuluk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bagian ini Imam Khomeini menjelaskan bahwa kekhusyuan itu adalah perkara yang wajib diperhatikan dalam suluk. Dalam suluk itu artinya berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali dalam kaitannya dengan, bahkan dalam semua ibadah, terutama sekali dalam ibadah sholat itu sendiri. Jadi khusyuk itu adalah syarat bagi mereka yang suluk secara umum, berjalan menuju Allah secara umum, satu, tetapi lebih khusus lagi dalam seluruh ibadah, dan lebih terutama lagi dan lebih khusus lagi dalam sholat yang merupakan suatu ramuan lengkap dan komprehensif dari ibadah. Imam Khomeini menjelaskan bahwa khusyuk, ya, pada prinsipnya adalah ketundukan penuh yang bercampur dengan kecintaan atau ketakutan yang diperoleh melalui penghayatan akan kedahsyatan, kekuatan, dan kewibawaan Allah yang maha agung dan maha indah. Ini nanti ada penjelasannya semua. Kalbu, jadi penjelasan berikutnya, kata Imam Khomeini, kalbu para pesuluk berdasarkan watak dan fitrahnya yang berbeda-beda, itu memiliki cara meraih kekhusyuan yang berbeda-beda. Jadi ada watak kalbu yang bersifat khaufi dan ada watak kalbu yang bersifat syauqi atau ishqi. Ini nanti ada penjelasannya. Sebagian dari kalbu ada yang bersifat ishqi, yaitu penuh kerinduan, penuh kecintaan. Atau syauqi, penuh ketertarikan, penuh atraksi. Yang kalbu tersebut berasal dari manifestasi sifat jamal atau keindahan Allah Subhanahu wa taala. Kalbu yang demikian secara fitrahnya, secara dasarnya akan menghadap kepada keindahan Sang Maha Kekasih. Jadi kalbu yang bersifat ishqi atau syauqi ini kalbu yang lebih mudah diajak untuk melihat keindahan Allah atau lebih tergerak oleh sifat-sifat keindahan Allah Subhanahu wa taala. Kalbu yang apabila golongan ini menghadap kepada keindahan yang maha indah atau menyaksikan hakikat keindahan dalam suluk mereka, maka keagungan ilahi yang tersembunyi di balik keindahan ilahi itu akan menyentakkan mereka hingga mereka tak sadarkan diri. Dan di sini ada suatu penjelasan yang menarik bahwa Imam Khomeini menjelaskan bahwa keindahan di dalam keindahan ilahi itu ada keagungannya. Jadi di dalam jamal itu ada jalal. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang kita pernah tahu, mungkin pernah kita ketahui, ada sifat-sifat jamaliyah dan ada sifat-sifat jalaliyah. Sifat-sifat jamaliyah Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat-sifat yang menyebabkan seorang hamba melihat keindahan dan tertarik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergerak untuk mendekat kepadanya. Tetapi juga di sisi lain Allah Subhanahu wa taala pada saat memiliki sifat-sifat jamaliyah juga memiliki sifat-sifat jalaliyah.
sifat-sifat jamaliyah, sifat-sifat jalaliyah atau sifat-sifat keagungan ilahi adalah sesuatu yang apabila seorang hamba melihatnya, dia akan merasakan ketakutan, merasakan kegentaran, merasakan kekhawatiran. Dan dia berusaha untuk lari dari semua yang lain kecuali kepadanya. Jadi ini dua sifat yang Allah Subhanahu wa taala ada di dalam dirinya yang tercermin di dalam kalbu sang hamba. Nah, Imam Khomeini menjelaskan para pesuluk itu, hati para pesuluk pada dasarnya ada dua karakter yang dominan atau ada dua golongan hati manusia, katakanlah begitu. Ada dua tipe hati manusia. Tipe pertama adalah tipe yang mudah tertarik, mudah tergerak oleh keindahan ilahi, sedemikian dia seperti manja kepada Allah dan segera ingin mendekat kepada Allah. Tetapi ada juga tipe kalbu yang hanya bisa bergerak menuju kepada Allah atau mendekat kepada Allah apabila ada ketakutan kepada Allah. Ini adalah tipe yang kedua. Namun demikian, yang menarik Imam Khomeini mengatakan, apabila golongan yang syauqi tadi, golongan yang tertarik pada keindahan Allah Subhanahu wa taala itu menghadap kepada keindahan Sang Maha Kekasih, Sang Maha Indah, atau menyaksikan hakikat keindahan dalam suluk mereka, maka keagungan ilahi yang tersembunyi di balik keindahan ilahi itu akan menyentakkan mereka hingga mereka tak sadarkan diri. Jadi di balik keindahan ilahi ada keagungan. Sedemikian sehingga orang mendekatkan kepada Allah itu tidak mungkin begitu saja manja kepada Allah terus kemudian bisa dekat kepada Allah tanpa adanya gangguan yang keras atau guncangan yang keras. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, hal itu kata Imam Khomeini, karena di balik setiap keindahan ilahi ada keagungan yang tersembunyi dan di balik setiap keagungan ilahi ada keindahan yang tersembunyi. Dan untuk menyiratkan keadaan seperti itulah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata, Maha suci Allah yang rahmatnya meliputi para walinya dalam keganasan murkanya, dan Maha suci Allah yang murkanya mengganasi musuh-musuhnya dalam keluasan rahmat. Jadi murka atau rahmat Allah itu datang kepada para kekasihnya dengan lecutan-lecutan, dengan ujian-ujian, dengan cobaan-cobaan, dengan kesulitan-kesulitan. Sebagaimana juga murka Allah mendatangi orang-orang yang bermaksiat itu kadang-kadang dengan rahmat. Subhanallah, ini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat seperti ini. Yang sifat-sifat keindahannya tidak dapat mengalahkan sifat-sifat keagungannya, dan sifat-sifat keagungannya tidak mengalahkan sifat-sifat keindahannya. Sedemikian sehingga di dalam kalbu seorang yang suluk menuju kepada Allah, dua sifat ini akan selalu bercampur aduk. Sedemikian dia tidak lagi tahu apakah dia bergerak karena cinta dan rindu kepada Allah atau dia bergerak karena takut kepada Allah. Sedemikian sehingga kalau kita baca dalam hadis-hadis dari Ahlul Bait, kita akan menemukan bahwa antara khauf atau takut dan harapan pada kalbu seorang mukmin itu ada keseimbangan yang satunya tidak menggugurkan yang lain atau salah satunya tidak mengalahkan yang lainnya. Maka kata Imam Khomeini, kewibawaan dan kedahsyatan keindahan Allah akan menghantam golongan ini sehingga mereka akan terbawa menjadi khusyuk di hadapan keindahan Sang Maha Kekasih. Keadaan seperti ini pada mulanya, jadi sebelum berlanjut kita simpulkan bahwa khusyuk itu adalah suatu keadaan di dalam hati pesuluk yang di situ sang pesuluk, entah pesuluk itu lebih mudah tertarik kepada keindahan Allah atau lebih mudah terlecut karena ketakutan kepada Allah, ada perasaan ketundukan yang di dalam perasaan itu bercampur di dalam hati sang pesuluk antara
pengetahuannya dan penglihatannya dan penyaksiannya tentang sifat-sifat indah Allah dan sifat-sifat agung Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Khomeini mengatakan bahwa kekhusyuan seperti ini pada mulanya akan mengguncangkan dan mencemaskan kalbu sang pesuluk. Jadi mula-mula datangnya khusyuk itu dengan suatu guncangan dan kecamuk. Tidak ada orang khusyuk yang tanpa perasaan tertentu, tapi perasaan itu harus mengguncangnya, menggerakkannya, menggentarkannya. Jadi ada perasaan yang jelas bahwa dia sedang mengalami sesuatu di dalam hatinya. Keadaan seperti ini pada mulanya akan mengguncangkan dan mencemaskan kalbu sang pesuluk. Namun setelah suatu upaya stabilisasi, jadi lagi-lagi di sini ada upaya yang disebut oleh Imam Khomeini dengan upaya tamkin. Jadi upaya untuk menstabilkan perasaan itu, menentramkan perasaan itu, atau menanggulangi guncangan itu sedemikian sehingga sang pesuluk akan mendapatkan keadaan uns. Jadi mula-mula ada guncangan, tapi kemudian setelah upaya untuk menstabilkan guncangan itu muncul uns. Apa itu uns? Uns itu adalah perasaan intim, perasaan bersama Allah. Dia merasa memiliki segala-galanya, intim dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seorang hamba sudah intim dengan Allah, dia tidak lagi terguncang karena dia intim dengan Sang Pencipta, intim dengan yang menciptakannya, yang memiliki segala sebab, yang menguasai, yang maha sempurna dan seterusnya, sehingga muncullah apa yang oleh para urafa dan ahli-ahli suluk dan juga oleh Imam Khomeini disebut dengan al-unsu. Ini memang al-uns ini kata-kata yang sering akan kita dapatkan dalam kalimat-kalimat ahli suluk, ahli akhlak, ahli makrifat, dan sangat umum dipakai misalnya di dalam kalimat-kalimatnya Jalaluddin Rumi, Hafidz Syirazi, dan Ibn Arabi dan lain sebagainya. Nah, keintiman atau kemesraan itu tadi akan mengurangi kecemasan dan guncangan kalbu yang diakibatkan oleh penyaksian sang pesuluk akan keagungan dan keperkasaan ilahi. Nah, sampai kemudian datanglah kepadanya tumakninah atau ketentraman sebagaimana yang telah dialami oleh Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Di sini Imam Khomeini menjelaskan bahwa bagaimana proses perjalanan Nabi Ibrahim yang lebih banyak dipengaruhi oleh kalbu al-khawfi. Jadi kalbunya Nabi Ibrahim diibaratkan sebagai kalbu yang dipenuhi dengan khauf, ketakutan. Bagaimana yang bisa kita baca pada pada Al-Quran, pada kisah-kisah di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim itu mencari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa tenang sebelum dia mengenal Allah. Lalu tidak cukup dengan mengenal Allah. Dia ingin lebih jauh lagi beriman kepada Allah. Tidak cukup itu. Dia ingin ada tumakninah, ketentraman tentang pengenalannya dan keimanannya kepada Allah. Sedemikian sehingga di dalam Al-Quran Nabi Ibrahim itu meminta kepada Allah untuk, ya Allah, tunjukkan kepada aku bagaimana sih engkau ini menghidupkan yang mati. Kaifil mauta, bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Lalu Allah bertanya, awalam tu'min, apakah engkau wahai Ibrahim belum beriman? Nabi Ibrahim menjawab, tidak, aku bukan tidak beriman, tapi lihat ma'inna qalbi, agar hatiku itu itmi'nan, tentram. Jadi imanku itu menjadi stabil, tenang. Nah, ini artinya Nabi Ibrahim yang penuh dengan pencarian dan guncangan hatinya setelah mengenal Allah, lalu beriman kepada Allah dan gelisah terus sampai pada tingkat di mana dia tentram. Dan itu dihasilkan melalui itu tadi tamkin, ya, stabilisasi. Jadi imannya distabilisasi dengan cara menyaksikan.
kekuasaan Allah yang Allah perlihatkan untuk tentunya wali-walinya, dan juga di dalam hal ini adalah Nabi Ibrahim, yang kemudian karena itulah dia mencapai maqam Khalilullah atau kekasih dekat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita bisa memahami bahwa entah manusia itu mulai dengan takut kepada Allah atau mulai dengan syauq dan rindu kepada Allah, dari manapun dia mulai, dia akan berujung menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Apakah mulai dengan cara guncangan-guncangan yang keras di dalam dirinya, di dalam hatinya, ataukah dia tidak merasa manja aja dengan Allah, tenang, kemudian dia mengalami guncangan setelah ketenangan. Jadi ada yang mengalami guncangan terlebih dahulu baru ketenangan, ada yang awalnya langsung tenang tapi kemudian mengalami guncangan. Baik yang manapun yang dia alami, dia akan berakhir sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi dalam hal ini juga Imam Khomeini mencontohkan yang lain lagi, yaitu sebagian lain para pesuluk memiliki kalbu yang penuh dengan khauf. Nah, ini yang khauf, yang berasal dari manifestasi sifat jalal atau keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kekhusyuan terkadang, dan memang bukan terkadang tapi selalu bercampur dengan kecintaan dan dengan ketakutan dan kecemasan, meskipun sebenarnya dalam rasa cinta ada kecemasan dan dalam rasa takut ada kecintaan. Tingkat kekhusyuan kita sebanding dengan tingkat pengetahuan dan penghayatan kita akan keagungan dan kebesaran serta keluhuran dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Pada bagian ini Imam Khomeini ingin menjelaskan bahwa khusyuk itu seperti yang sudah kita simpulkan di awal, sebetulnya adalah suatu perasaan ya, ketundukan yang di dalamnya ada kecintaan sekaligus juga ketakutan dan kecemasan. Yang ketakutan dan kecemasan itu tidak lagi diketahui oleh sang pesuluk itu apakah itu berasal dari ketakutan lain ataukah berasal dari kecintaan. Jadi suatu perasaan yang berputar-putar di dalam hatinya tentang Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dia selalu tunduk kepada Allah. Bagaimana menjelaskan ini? Menjelaskannya adalah karena manusia itu kalau ditakut-takuti terus dia akan lari. Seperti juga kalau manusia dimanja terus, dia akan merasa, oh berarti ini sudah dia dapat. Kekasihnya sudah dia taklukkan. Na'udzubillah min dzalik. Dan Allah sudah berhasil sudah dia miliki. Ini juga perasaan yang keliru. Perasaan yang menyebabkan manusia itu akan mematerialisasi Allah Subhanahu wa taala. Agar kekhusyuan itu benar-benar menjadi kekhusyuan yang hakiki di dalam hati seorang hamba. Hati hamba itu harus selalu berputar di antara takut kepada Allah dan cinta kepada Allah. Takut pada Allah dan rindu kepada Allah. Cemas tentang Allah dan berharap kepada Allah. Begitu seterusnya, sedemikian dia tidak pernah tahu apakah dia sudah lolos dari ancaman Allah ataukah dia harus putus asa dari perasaan dirinya. Jadi dia akan selalu dalam keadaan itulah yang disebut dengan khusyuk. Khusyuk itu adalah ketundukan yang terus-menerus hasil dari pengetahuan dan penghayatan dia, yang pengetahuan itu adanya di akal. Tapi perasaan yang dihasilkan dari pengetahuan itu adalah kecemasan di satu sisi dan harapan di sisi lain, kecintaan dan kemesraan di satu sisi, dan guncangan serta kegentaran di sisi yang lain. Akan tetapi, mengingat orang semacam kita, kata Imam Khomeini, dalam keadaan yang jauh dari cahaya penyaksian. Nah, ini kan bagi mereka yang menyaksikan. Maka kita sepatutnya mencari kekhusyuan melalui pengetahuan atau keimanan. Jadi, Imam Khomeini di sini mengembalikan kita kepada apa yang telah kita bahas pada bagian sebelumnya tentang tingkat-tingkat yang dilalui oleh ahli suluk. Sebagaimana yang sudah saya paparkan di awal tadi atau di pengantar kajian ini. Bahwa tidak semua orang sampai kepada penyaksian atau syuhud. Itu maqam atau tingkat
yang mungkin hanya orang tertentu saja yang sampai ke sana. Bahkan di sini Imam Khomeini dengan rendah hati mengatakan, orang semacam kita dalam keadaan yang jauh dari cahaya penyaksian, belum bisa sampai kepada syuhud, menyaksikan semua itu. Oleh sebab itu, karena kita tidak sampai di situ, ya haruslah kita capai khusyukan itu dengan melalui apa? Pengetahuan dan keimanan. Itu yang masih mungkin kita dapatkan. Allah berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Menurut Imam Khomeini, ayat ini menjadikan kekhusyuan dalam salat sebagai tanda keimanan. Maka siapa saja yang tidak khusyuk dalam salatnya, dia tidak tergolong orang yang beriman. Sebagaimana difirmankan Allah dalam ayat di atas. Dan karena pada kenyataannya, salat kita tidak disertai dengan kekhusyuan, maka itu tak lain merupakan bukti kekurangan atau ketiadaan iman dalam kalbu kita. Sesungguhnya pengetahuan dan kepercayaan berbeda dengan keimanan. Pengetahuan kita tentang Allah, nama-nama Allah dan asma-Nya, sifat-sifatnya, dan seluruh ajaran ilahi berbeda dengan keimanan dan bukanlah jenis dari keimanan. Ini kembali Imam Khomeini mengingatkan kita bahwa kalau kita mau mengukur apakah kita termasuk orang yang beriman berdasarkan ayat yang tadi kita baca, kita harus bertanya. Surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 tadi, kita harus bertanya, apakah sholat kita sudah khusyuk? Kalau sholat kita tidak khusyuk, berdasarkan surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 tadi, berarti kita tidak termasuk orang yang beriman. Maka, mengapa? Karena iman itu bukan mengetahui. Mengimani sesuatu berbeda dengan mengetahui. Meskipun saya ingatkan, prasyarat untuk mengimani adalah mengetahui seperti yang disebutkan Imam Khomeini dalam bab yang sebelumnya. Apa buktinya bahwa iman itu bukan pengetahuan? Buktinya iblis laknatullah alaih, seperti yang dikatakan oleh Allah, mengetahui akan sebab dari segala sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan mengetahui hari kebangkitan. Namun begitu dia tetap kafir. Iblis berkata, engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan dia, yakni Adam, dari tanah. Sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 12. Iblis mengatakan, jadi iblis mengetahui bahwa Allah adalah pencipta. Allah dia ketahui sebagai pencipta. Oleh sebab itu dia mengatakan, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Ayat ini setan atau iblis pada dasarnya mengakui zat Allah yang maha suci sebagai pencipta segala sesuatu. Mengakui, mengetahui, mengenali. Lalu setan juga berkata, sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 14, tangguhkan usiaku sampai waktu mereka dibangkitkan. Ayat ini, kata Imam Khomeini, mengisyaratkan bahwa setan juga percaya akan adanya hari kebangkitan. Jadi dia percaya, buktinya dia mengatakan tangguhkan aku sampai hari mereka dibangkitkan. Iblis juga mengetahui akan adanya kitab-kitab samawi, para rasul dan para malaikat. Namun demikian Allah menyebut iblis sebagai kafir dan mengeluarkannya dari golongan orang-orang yang beriman. Jadi di sini jelas bahwa pengetahuan bukan keimanan. Bisa saja orang mengetahui seluruh ajaran Allah Subhanahu wa taala atau sebagian besar dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak menganinya seperti iblis. Karena keimanan itu butuh upaya lain. Bukan hanya semata-mata mengetahui. Iman butuh pada upaya memasukkan pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita miliki ke dalam hati kita. Jadi memproses pengetahuan itu sedemikian sehingga dia
masuk ke dalam hati. Karena hati kita lah yang akan bergerak di hati. Hati itu yang akan menentukan mukmin tidak mukminnya manusia, bukan pengetahuan semata-mata. Jadi jelaslah bahwa orang berilmu berbeda dengan orang beriman. Dan tidak semua orang berilmu tergolong orang berilmu. Karenanya sudah seharusnya pesuluk menggabungkan dirinya dengan kelompok orang-orang beriman setelah dia melakukan pengembaraan keilmuan. Jadi setelah dia belajar, mengetahui ajaran-ajaran, dia harus berusaha lagi untuk bergabung bersama orang-orang yang beriman. Yaitu dengan cara memasukkan apa yang telah dia ketahui itu tadi di dalam hatinya. Hendaklah ia mengantarkan, hendaklah pesuluk mengantarkan keagungan, kebesaran, kewibawaan, keindahan Allah ke dalam kalbunya, agar ia bisa menjadi khusyuk. Bila tidak demikian, pengetahuannya tidak akan membawanya kepada kekhusyuan, seperti yang kalian lihat sendiri dalam diri kalian. Kendati kalian percaya pada pencipta, hari kebangkitan, keagungan dan kebesaran Allah, tapi kalbu-kalbu kalian masih juga belum bisa memperoleh kekhusyuan. Adapun maksud dari firman Allah, bukankah sudah saatnya bagi orang-orang beriman untuk memiliki kalbu-kalbu yang khusyuk dalam mengingat Allah dan kepada kebenaran yang diturunkan untuk mereka? Maksud dari kalimat orang-orang yang beriman dalam ayat tersebut, yaitu dalam surah Al-Hadid ayat 16 tersebut, mengacu kepada orang-orang yang beriman secara formal. Jadi di sini Imam Khomeini menyebutkan sebuah ayat yang mungkin dalam sebuah perenungan sejenak akan masuk ke dalam pikiran kita seolah bahwa enggak, di ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang beriman bukan orang-orang yang khusyuk, karena kan ayat ini mengatakan bukankah sudah saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk memiliki kalbu-kalbu yang khusyuk. Bukankah sudah saatnya? Artinya belum. Tapi Imam Khomeini mengatakan bahwa mungkin yang dimaksud orang-orang yang beriman dalam ayat itu mengacu kepada orang-orang yang beriman secara formal, yang lazim disebut dengan al-iman as-suri, keimanan formal, dan bukan al-imanul hakiki, bukan keimanan yang hakiki atau sejati. Hal itu lantaran keimanan hakiki pasti kata Imam Khomeini menyimpan suatu tingkat kekhusyuan. Jadi pasti dalam iman ada satu derajat, meskipun berapa persen, meskipun sangat kecil, ada derajat kekhusyuan. Atau mungkin juga maksud kata khusyuk dalam ayat yang di atas adalah kekhusyuan dalam tingkat yang lebih sempurna. Demikian pula halnya dengan kata ulama. Nah, ini juga suatu pembahasan lain. Ulama atau orang yang berilmu sebetulnya ada kalanya dikenakan ya untuk mereka yang telah melewati tingkat ilmu dan sampai kepada tingkat keimanan. Dalam ayat Fatir ayat 28, yaitu sesungguhnya yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya hanyalah ulama. Ayat ini mengisyaratkan ya, menunjukkan bahwa orang yang berilmu yaitu ulama itu sudah memiliki keimanan. Bahkan di sini disebutkan sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hambanya hanyalah ulama. Ayat ini boleh jadi mengisyaratkan pada golongan orang berilmu atau ulama yang telah melewati tingkat keilmuan dan sampai pada tingkat keimanan. Istilah ilmu, iman, dan Islam dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul ditujukan untuk tingkat-tingkat yang beragam. Nah, ini poin yang perlu untuk kita tekankan. Bahwa kalau kita membaca atau mendengar atau belajar, kemudian menemukan istilah seperti istilah ilmu, istilah iman, istilah Islam, jangan kita ambil istilah-istilah ini dalam satu makna yang satu derajat. Tidak. Istilah-istilah itu
derajat-derajat, memiliki makna yang bertingkat-tingkat dan berderajat-derajat. Ada kalanya ilmu di tingkat awal itu sebelum iman, tapi setelah orang beriman dapat lagi ilmu lain. Ilmu setelah iman itu akan meningkatkan iman di level lanjutan, dan nanti di level lanjutan iman itu akan ada lagi ilmu di level lanjutan, dan begitu seterusnya. Jadi ini bertingkat-tingkat, berderajat-derajat, sebagaimana juga Islam, Taslim, dan lain-lainnya yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan menurut Allamah Tabatabai, ya, istilah-istilah dan makna-makna di dalam Al-Quran itu semuanya berderajat-derajat, tidak bisa diambil satu makna, satu derajat. Harus kita pahami bahwa semuanya memiliki derajat-derajat, karena hakikat itu juga berderajat-derajat. Bahkan wujud itu sendiri, sebagaimana yang dibahas di dalam di dalam ilmu filsafat, ilmu wujud atau ontologi, disebutkan bahwa wujud itu sendiri adalah suatu yang bertingkat-tingkat, musyakkak, artinya bergradasi. Ala kulli hal, bukan tempatnya di sini kita membahas masalah tersebut. Ringkasnya, bagi penempuh jalan akhirat, bagi seorang pesuluk, khususnya kata Imam Khomeini, yang bermi'raj dengan salatnya, khususnya mereka yang bersuluk dengan salat, haruslah berupaya mendapatkan khusyuan melalui cahaya ilmu dan keimanan, serta memantapkan sentuhan ilahi dan kilatan rahmani yang dihasilkan oleh kekhusyuan ini dalam kalbunya dengan sekuat tenaga. Lagi-lagi di sini Imam Khomeini agak menjauhkan kita dari pembahasan tentang syuhud atau penyaksian, agar kita tidak merasa terbebani. Karena kalau untuk mengetahui atau mencari ilmu dan mencari keimanan, itu insya Allah Ta'ala, itu kita ini dengan segala macam kesulitannya dan dengan segala macam kecacatan yang kita miliki, masih memiliki peluang yang besar untuk kita peroleh pengetahuan yang benar dan kemudian iman tersebut. Adapun syuhud, Imam Khomeini sendiri sudah menyampaikan bahwa itu membutuhkan kepada suatu cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin bukan semua orang yang bisa dapat. Wallahu alam, itu mungkin hanya wali-wali Allah, nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah, imam-imam, dan mungkin mereka yang mendapatkan syafaat khusus untuk mendapatkan. Walaupun pada mulanya sulit, jadi Imam Khomeini mengatakan, mudah-mudahan dengan suatu upaya yang sungguh-sungguh, pesuluk mampu menjaga kekhusyuan dalam seluruh salatnya dari awal hingga akhirnya. Walaupun pada mulanya sulit dan sukar bagi orang-orang seperti kita, namun dengan pembiasaan dan latihan, segenap kemantapan dan kestabilan itu sangat mungkin diperoleh. Jadi kekhusyuan yang stabil itu bisa kita peroleh dalam sholat kita dari awal hingga akhir. Tentu tidak mungkin orang langsung, ini lagi-lagi ya, perjalanan-perjalanan ruhani ini nggak ada istilah langsung, bahkan nyaris bisa kita katakan mustahil ada yang langsung-langsungan. Itu mustahil. Lupakan dari pikiran kita bahwa kita bisa meraih makom-makom yang demikian tinggi itu dengan langsung, dengan menerabas proses yang rumit dan usaha yang keras itu tadi. Tidak bisa seperti itu. Namun demikian, tidak ada kata mustahil, apalagi putus asa untuk meraih kekhusyuan tersebut. Lalu Imam Khomeini menyatakan, saudaraku yang mulia, untuk mencapai kesempurnaan dan bekal akhirat, engkau wajib berusaha dan bersungguh-sungguh. Dan semakin besar apa yang ingin engkau capai, artinya karena ini sesuatu yang bersifat besar, abadi, dan akhirat ini sesuatu yang tanpa batas, maka engkau layak untuk lebih bersungguh-sungguh. Jelas
bahwa Mi'raj untuk mendekati kehadirat ilahi dan Tuhan yang Maha Agung tidak mungkin engkau capai dengan bermalas-malasan, bersantai-santai, dan sambil lalu seperti ini. Hendaklah engkau bertindak dengan penuh kesungguhan sampai engkau capai cita-cita yang sangat besar itu. Karena itu sudah semestinya engkau bangkit dengan gagah untuk sampai kepada tujuan itu. Bukankah engkau beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, dan mengetahui bahwa kehidupan akhirat tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan dunia ini? Baik dari segi kebahagiaan dan kesempurnaannya maupun dari segi kesengsaraan dan deritanya. Karena kehidupan akhirat itu bersifat abadi dan tidak ada kematian dan tidak ada kefanaan di sana. Orang-orang yang beruntung akan berada dalam kesenangan, kemuliaan, dan karunia abadi yang tiada bandingannya di dunia ini. Kemuliaan dan kemegahan di sana jauh di atas kemuliaan dan kemegahan dunia ini. Karunia-karunia alam yang di sana tidak akan pernah terbayangkan oleh khayalan manusia di dunia ini. Demikian juga kemalangannya, siksaannya, deritanya, kesengsaraannya. Tidak sama dengan apa yang ada di dunia ini. Dan ini kalau kita sering membaca doa Kumel, kita akan paham persis apa yang dimaksud oleh Imam Khomeini dalam kata-kata tersebut. Bukankah engkau juga telah mengetahui bahwa jalan menuju kebahagiaan abadi hanya dapat diraih melalui kepatuhan kepada Allah yang Maha Mulia. Tiada satupun ibadah yang nilainya menyamai salat. Ramuan ilahi yang lengkap dan menjamin kebahagiaan manusia ini. Demikian itulah yang disiratkan dalam hadis Nabi yang berbunyi, apabila salatnya diterima, maka segenap amalnya juga akan diterima. Maka dari itu, hendaklah engkau sepenuhnya bersungguh-sungguh mencapai kekhusyuan dalam melaksanakannya, dan jangan sampai berberat hati untuk memikul beban dalam hal ini. Meskipun pada dasarnya tidak akan ada kesulitan dan beban dalam mencapainya, apalagi setelah engkau membiasakannya barang sejenak dan kalbumu mulai merasakan uns dalam melaksanakan. Jadi di sini Imam Khomeini memberikan suatu isyarat bahwa yang paling penting itu jangan merasa berat. Nanti di dalam bagian-bagian lanjutan dari kajian kita dalam buku ini juga Imam Khomeini mengisyaratkan pada poin ini. Artinya jangan berat kalau mau sholat, itu dulu. Itu caranya jangan berat dulu. Karena kalau sudah berat mau sholat, maka segalanya semakin jauh. Cita-cita untuk mencapai kekhusyuan itu akan semakin jauh karena untuk bergerak ke sana saja sudah berat. Bahkan di sini Imam Khomeini mengisyaratkan bahwa sebenarnya kalau sudah kita biasakan barang sejenak, mencapai kekhusyuan salat itu bukan sesuatu yang berat sama sekali. Dan kalau kita sudah sampai kepada uns, ya, kalau sudah ada satu perasaan itu tadi, intim, mesra, dan asyik salat, intimasi dengan sholat itu tercipta, maka segalanya jauh lebih mudah lagi. Sungguh, pada saat itu, kalau sudah ada uns itu tadi, engkau akan merasakan apa? Kenikmatan bermunajat. Bermunajat itu artinya berbicara secara privat, ya, secara pribadi. Bermunajat kan dari kata naja. Naja itu artinya berbicara secara perlahan-lahan. Jadi berbisik-bisik seolah-olah begitu. Bermunajat. Sungguh pada saat itu engkau akan merasakan kenikmatan bermunajat dengan Tuhanmu di dunia ini, yang kenikmatan itu tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan duniawi yang manapun juga.
sebagaimana yang dapat engkau lihat pada keadaan para ahli munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini lagi-lagi sebuah motivasi, sebuah insentif yang Imam Khomeini sebutkan bahwa coba kalau sekalinya engkau sudah merasakan kenikmatan itu, tidak akan ada lagi yang bisa membuat engkau lupa dengan kenikmatan itu. Karena engkau akan terus kejar itu, kenikmatan munajat dengan Allah itu. Bahkan engkau akan melupakan semua kenikmatan duniawi lain. Dalam rangka engkau mendapatkan momen-momen kenikmatan itu. Ini yang boleh jadi adalah suatu isyarat bagi kita-kita yang sangat dhaif ini dalam suluk, bahwa mungkin kalau sekali saja, satu momen saja kita dapatkan kenikmatan munajat itu, barangkali itu akan membuat kita, ya mohon maaf ya pakai kata-kata ini, kita jadi ketagihan dan kecanduan untuk mencapainya lagi. Dan itu sendiri itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala buat seperti saya, seperti orang yang lemah, yang pada umumnya tidak memiliki tekad untuk suluk kepada Allah itu, untuk atas dasar ketagihan itu tadilah kita mau mengulangi atau mencarinya lagi, ingin mendapatkannya lagi. Kesimpulannya, bila mana seseorang telah mengetahui keagungan, keindahan, dan kebesaran Allah, jadi ini lagi-lagi Imam Khomeini menggabungkan jalal dan jamal. Apabila seorang sudah mengetahui berdasarkan pada pengetahuan keagungan dan keindahan Allah melalui pembuktian filosofis. Pertama, ya pengetahuan itu kan proses rasional, proses intelektual, harus dibuktikan dulu dengan suatu daya yang kita miliki, yaitu akal kita. Karena kita tidak bisa mengetahui hanya sekedar katanya. Kalau katanya itu bukan pengetahuan, itu adalah nukil informasi. Kita sendiri harus mengetahui dengan menggerakkan daya intelektual kita, daya rasional kita. Jadi itulah yang disebut sebagai pembuktian filosofis. Atau penjelasan para nabi, yang lagi-lagi di situ butuh kepada daya rasional kita, daya intelektual kita. Jadi kita memahami penjelasan para nabi atau menemukan pembuktian dan bukti filosofis setelah kita mengetahui, maka kita harus selalu mengingat-ingatkan kalbu kita tentang hal ini. Jadi ini lagi kembali kepada bahwa pengetahuan bukan iman. Iman didapatkan dengan meletakkan pengetahuan atau menempatkan pengetahuan kita di dalam kalbu kita. Jadi setelah kita mengetahui dengan suatu proses akal atau juga panca indera yang kemudian diproses akal. Jadi entah itu langsung dengan melihat, kemudian kita proses secara ilmiah, secara rasional dan intelektual dengan dalam daya pikir kita. Setelah itu jangan berhenti, masukkan itu dalam kalbu kita. Oleh sebab itu Imam Khomeini mengatakan apa? Hendaknya pengetahuan itu kita ingat-ingatkan ke kalbu kita. Jadi kita jejalkan. Kalau kita mau pakai istilah yang agak kasar, kita harus jejalkan pengetahuan itu ke kalbu kita. Jadi kalbu kita ini harus kita didik. Dia kalbu ini harus kita ajari. Wahai kalbu, kan sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu. Siapa selain Allah? Tidak ada. Kan sudah jelas bahwa hanya Allah yang mengetahui segala sesuatu. Kan sudah jelas wahai kalbu bahwa Allah inilah yang tahu masa depan, masa lalu, masa sekarang. Hanya Allah yang tahu. Kan sudah jelas bahwa Allah yang memberiku rizki, memberi semua rizki. Nah, kalbu kita harus kita jejali ini. Ini yang dimaksud oleh Imam Khomeini dengan istilah mengingat-ingatkan. Jadi dalam istilahnya Imam Khomeini menyebutnya dengan an yudzakiral qalba fala budda lisaliki an yudzakiral qalba. Jadi ada tadzkir. Jadi hati kita, kalbu kita harus diingat-ingatkan terus dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita pahami, sudah kita akui kebenarannya. Bukan sesuatu yang belum kita ketahui, tapi yang sudah kita ketahui, perlu kita ingat-ingatkan kalbu kita tentang pengetahuan tersebut.
Dengan pengingat-ingatan itu tadi, dengan peringatan yang berulang-ulang itu, atau kalau istilah saya tadi dengan penjejalan yang terus-menerus itu tadi, ke dalam hati, dalam kalbu, juga tawajuh, jadi tawajuh, fokus dalam sanubari, dan pembiasaan atau pelatihan diri untuk terus mengingat keagungan dan kebesaran Allah, sedikit demi sedikit kekhusyuan bakal masuk dalam kalbu dan akhirnya sampailah kita ke tujuan yang dikehendaki, yaitu kekhusyuan. Bagaimanapun juga seorang pesuluk tidak pernah boleh merasa puas dengan maqam yang telah diraihnya. Ini penting. Subhanallah. Dalam setiap ajaran suluk, ajaran akhlak, saya menemukan di berbagai buku yang sangat sedikit yang pernah saya baca, dan juga pelajaran yang saya terima yang sangat sedikit, sependek pengetahuan saya, selalu ulama mengingatkan untuk ini. Hati-hati tergelincir dalam ujub, dalam perasaan bahwa kita sudah sampai, naudzubillah, itu adalah jalan merosot yang paling cepat. Dengan pengingat-ingatan itu tadi, dengan peringatan yang berulang-ulang itu, atau kalau istilah saya tadi dengan penjejalan yang terus-menerus itu tadi, ke dalam hati, dalam kalbu, juga tawajuh, jadi tawajuh, fokus dalam sanubari, dan pembiasaan atau pelatihan diri untuk terus mengingat keagungan dan kebesaran Allah, sedikit demi sedikit kekhusyuan bakal masuk dalam kalbu dan akhirnya sampailah kita ke tujuan yang dikehendaki, yaitu kekhusyuan. Bagaimanapun juga seorang pesuluk tidak pernah boleh merasa puas dengan maqam yang telah diraihnya. Ini penting. Subhanallah. Dalam setiap ajaran suluk, ajaran akhlak, saya menemukan di berbagai buku yang sangat sedikit yang pernah saya baca, dan juga pelajaran yang saya terima yang sangat sedikit, sependek pengetahuan saya, selalu ulama mengingatkan untuk ini. Hati-hati tergelincir dalam ujub, dalam perasaan bahwa kita sudah sampai, naudzubillah, itu adalah jalan merosot yang paling cepat. Kalau orang sudah merasa sudah bahwa kita sudah sempurna. Karena pada saat kita berpikir seperti itu, pada saat itu kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala sebagai yang maha sempurna. Kalau kita merasa ada kebaikan, yang kita harus lakukan adalah bersyukur kepada Allah, supaya kita ingat bahwa kebaikan yang ada pada kita, kesempurnaan yang ada pada kita, kalaupun itu ada, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus syukur. Apapun itu. Kehusyuan, Allah adalah pemberinya. Bukan hasil raihan dari jerih upaya saya. Oleh sebab itu saya ini patut berbangga. Naudzubillah. Pada saat itu kalau ada seperti itu langsung merosot. Terbukti apa? Pada kasus iblis. Iblis telah menyembah Allah. Jangan pernah kita merasa sudah meraih sesuatu. Kalaupun ada kebaikan, kemajuan, kesempurnaan, kehusyuan pada diri kita, selalulah bersyukur kepada Allah dan akuilah dengan sepenuh hati bahwa itu pemberian Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil kerja kita. Ini yang diingat-ingatkan oleh seluruh ulama, ahli-ahli suluk, ahli akhlak. Ini yang paling penting. Khususan saya mengingatkan pribadi saya sebagai orang yang mengaku sebagai pengikut Ahlul Bait. Godaan untuk merasa lebih daripada yang lain itu pada kita jauh lebih besar. Afwan, saya mengingatkan diri saya sendiri. Godaan itu kalau ada pada diri kita, itulah pintu masuk iblis yang paling besar ke dalam hati kita. Na'udzubillah min dzalik, jangan-jangan kita adalah orang yang paling jauh dari Ahlul Bait. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati kita berpikir seperti itu. Saya mengingatkan diri saya sendiri.
Karena kalau perasaan itu ada, kita sudah menjauh dari Ahlul Bait. Karena Ahlul Baitnya sendiri, Rasulullahnya sendiri, yang paling agung dari Ahlul Bait, Amirul Mukmininnya itu sendiri, Sayyidah Zahra'nya itu sendiri, semuanya itu dalam keadaan tidak pernah tidak fana dalam Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pernah merasa ada dirinya. Dan tidak ada zat mereka. Bagaimana mereka mau mengakui sesuatu untuk diri mereka, sementara diri mereka saja tidak mereka akui. Lalu bagaimana kita bisa merasa bangga? Hanya karena kita ini mengklaim kedekatan dengan mereka. Na'udzubillah, ini jebakan setan yang sangat luar biasa merusak. Maka tidak heran, setelah perjuangan panjang iblis, jatuhnya itu terlalu jauh dari rahmat Allah. Dikutuk oleh Allah. Dan dijadikan contoh oleh Allah. Setelah ribuan tahun dalam riwayat, dia menyembah Allah. Bahkan dalam riwayat tertentu disebutkan bahwa sebagian malaikat itu ghibtah. Ghibtah itu artinya iri dalam pengertian yang baik dengan rajinnya ibadah iblis itu tadi. Meskipun begitu, dengan satu momen kebanggaan pada dirinya, kebanggaan pada pencapaiannya, kebanggaan kepada asal-usulnya ketika dia mengatakan khalaqtani minar, engkau telah menciptakan aku dari api, artinya dia bangga pada api, pada dirinya sebagai api. Pada saat itu apa? Jatuh rontok ke level yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita perhatikan secara serius. Bagaimanapun juga seorang pesuluk tidak pernah boleh merasa puas dengan makom yang telah diraihnya. Karena betapapun tinggi makom yang telah diraih oleh orang-orang semacam kita, pastilah ini tak akan lebih tinggi daripada makom-makom yang telah diraih oleh para ahli makrifat dan para pemilik kalbu yang suci. Jadi setiap pesuluk mesti senantiasa mengingat segala kekurangan dan kecacatan dirinya. Dengan begitu, mudah-mudahan baginya akan terbentang jalan menuju kebahagiaan, dan segala puji hanyalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah uraian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita sudah memahami apa itu kekhusyuan secara sekilas tentunya, yaitu kesimpulannya kekhusyuan itu adalah suatu perasaan cinta bercampur takut atau takut bercampur cinta, mesra bercampur gentar, gentar bercampur kemesraan, yang perasaan ini campur sedemikian sehingga adonan perasaan ini di dalam hati itu tidak menyebabkan seorang itu gagal. Karena kalau dia merasa cinta aja, dia boleh jadi akan merasa memiliki kekasihnya. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada yang bisa memiliki Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Bukan orang tua siapa-siapa. Na'udzubillah. Bukan juga bapak siapa-siapa. Allah tidak punya hubungan khusus dengan siapa-siapa. Ya. Jadi Allahus Samad. Allah itu tempat gantungan segala sesuatu. Jadi semua bergantung kepada Allah. Semua punya kedekatan dengan Allah. Juga semua punya kejauhan dengan Allah. Bisa sewaktu-waktu jauh. Jadi perasaan khusyuk itu adalah perasaan di dalam hati manusia yang di dalamnya unsur ketakutan bercampur dengan unsur kecintaan, unsur kemesraan bercampur dengan unsur gentar dan takut, sedemikian sehingga seimbang di dalam dirinya dan lahirlah suatu ketundukan, kepatuhan yang senantiasa menjaganya dalam hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tidak bisa hanya ditakut-takuti, tetapi juga manusia tidak bisa hanya diiming-imingi. Harus ada di dalam dirinya perasaan ingin mendekat kepada Allah, juga perasaan bahwa Allah dapat sewaktu-waktu menjauh darinya, dan dia juga dapat sewaktu-waktu memutus hubungan dengannya. Demikian
penjelasan kita tentang khusyuk berdasarkan pada apa yang disampaikan oleh Imam Khomeini dalam pasal ketiga dari buku Al-Adab Al-Ma'nawiyah Lis-Shalah atau Hakikat dan Rahasia Shalah.